berkemajuan. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa bersama PT Yapen Mandiri Sejahtera. Kamis 4 Juni 2026. Dalam rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Yapen selaku pemegang saham sebagai pimpinan daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen, beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah dan pihak PT Yapen Mandiri Sejahtera. Pertemuan ini membahas beberapa hal-hal penting untuk perkembangan perusahaan tersebut untuk kedepannya, dan terpenting untuk kepentingan kepada masyarakat. Pertemuan ini membahas beberapa hal-hal penting untuk perkembangan perusahaan tersebut untuk kedepannya, dan terpenting untuk kepentingan kepada masyarakat. Dalam pertemuan ini kita memutuskan beberapa hal yang strategis, yang penting bagi perkembangan perusahaan Yapen Mandiri Sejahtera ke depan. Di antaranya, yang pertama kita memutuskan tentang penyertaan modal yang telah disetor oleh pemerintah daerah sebesar 56 miliar 500 rupiah. Itu sampai dengan hari ini sesuai dengan laporan dari manajemen, terutama komisaris, bahwa selama perusahaan ini beroperasi tidak ada untung. Padahal tujuan kita memberi penyertaan modal salah satunya adalah kita mendapatkan bagi hasil atau pembagian dividen dari setiap perusahaan daerah yang mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah. Tapi PT Yamase selama beroperasi dengan penyertaan modal yang sudah diberikan tidak dikelola secara baik, profesional, sehingga mengalami kerugian. Tadi dinyatakan dengan penjelasan sakit, itu berarti ya tidak berfungsi secara maksimal sehingga tidak mendatangkan pendapatan yang nanti akan menjadi dalam rups dibagi. Perusahaan tidak melaksanakan fungsi secara maksimal sehingga kita minta untuk BPKP atau BPK melaksanakan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, supaya kita tahu persoalan pemanfaatan dana ini kenapa tidak untung perusahaan ini. Dengan maksud juga bahwa perusahaan ini harus tetap berkembang, tetap harus dikelola bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena itu kita ingin harus diperiksa apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan, sehingga kita akan membatasi ruang lingkup kita batasi apa yang sudah dilakukan sampai dengan RUPS ini, dan dari RUPS ini ke depan kita berharap dari RUPS ini ke depan kita akan mendukung PT ini dengan dilakukan sesuai dengan perubahan undang-undang perseroan yang baru, khusus bagi perseroan daerah yang ada di setiap daerah. Karena itu kita akan merubah namanya sesuai dengan undang-undang yang baru, dia menjadi Perseroda Wamo Intabo Yapen. Artinya mari bersatu membangun Yapen. Kita akan rubah itu bahasa Jawa Onat sesuai dengan undang-undang yang baru. Jadi kita tidak lagi menggunakan Yamase. Ini akan diurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, akan diurus kembali ke Kementerian Hukum untuk merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sehingga perusahaan ini menjadi perusahaan yang berseroda atau perusahaan perseroan daerah. Kita akan urus itu di Kementerian Hukum dan HAM sehingga perusahaan ini dengan akte notaris yang baru mendapatkan legitimasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnis di daerah. Dalam RUPS ini juga ditetapkan tentang usaha-usaha apa yang dilakukan. Nah, usaha-usaha yang dilakukan itu di bidang pertanian, perkebunan, di bidang perikanan rumput laut, perikanan tangkap, penampungan. Kita menampung hasil-hasil masyarakat, dilakukan oleh perusahaan, lalu ditampung oleh perusahaan, perikanan, ikan. Perusahaan juga tampung hasil-hasil produksi rumput laut dari masyarakat. Perusahaan juga menampung atau membeli dari masyarakat kopi dan coklat. Jadi perusahaan kita berharap dia akan melakukan tugas membeli hasil produksi masyarakat sehingga masyarakat jelas berproduksi ada tempat menampungnya, yaitu perusahaan. Ini akan bergerak membantu masyarakat membeli hasil produksi masyarakat dan
selanjutnya perusahaan ini yang menyalurkan ke pembeli di luar Pulau Yapen. Dengan demikian, satu hal yang saya tekankan adalah masyarakat pemilik kebun, masyarakat pemilik ikan, masyarakat pemilik coklat, pemilik kopi, pemilik rumput laut harus mendapatkan manfaat yang baik. Artinya mereka mendapatkan margin harga beli yang lebih baik. Jangan terlalu merugikan masyarakat. Kalau harga jual dari masyarakatnya 10.000, kita jangan beli 10.000 lah. Kalau boleh kita beli lebih dari itu. Bisa 12.000, bisa 15.000, sehingga masyarakat lebih mendapatkan manfaat dan masyarakat lebih senang untuk terus bertekun dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita berharap begitu. Karena itu kita fasilitasi penyertaan modal ke perusahaan daerah ini supaya perusahaan daerah ini melakukan tugas-tugas menampung hasil-hasil produksi masyarakat dengan lebih baik. Lalu perusahaan daerah yang menyalurkan itu. Kalau kita bisa menampung rumput laut sampai dapat sekian banyak, kan kita bisa kirim. Begitupun dengan coklat, dengan kopi, kita bisa kirim itu ke luar. Tapi bagi masyarakat jelas ada tempat untuk mereka jual hasil-hasil mereka yang lebih baik. Tidak dibeli oleh pengumpul-pengumpul yang kasihan. Kadang-kadang harganya ditawar sampai sangat murah. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan. Itu salah satu. Yang berikut kita minta kita juga menetapkan komisaris dan direktur yang akan memimpin perusahaan ini. Komisaris ditetapkan sebagai komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan direktur untuk melaksanakan usaha bisnis perusahaan ini. Itu juga tadi diputuskan untuk ditetapkan sebagai pelaksana sementara sambil kita menunggu urusan dari Menteri Hukum dan HAM tentang akta notaris, baru nanti disempurnakan dipilih pengurus atau manajemen dan komisaris yang baru. Apa yang telah terjadi, kita mau memulai sesuatu yang baru, yang lama akan diperiksa, tapi kita mulai yang baru ke depan. Yang berikut juga kita minta untuk diperiksa, tapi juga kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan tanah di Kabuena kepada pemilik tanah sehingga bangunan itu bisa diakui pemerintah sebagai aset pemerintah. Kita harus menyelesaikan tanah yang di atasnya dibangun gedung ICN dan peralatan itu.